malam semuanya. Masih bersama Mang Edo. Ini saya sampaikan ke orang-orang yang main pinjol atau yang mencari-cari tentang joki. Sekarang makin marak joki-joki penipuan. Itu semua sosial media sudah ada di mana-mana, dari Facebook, Instagram, atau Telegram, atau TikTok, bahkan di aplikasi yang lain. Dia penipu tapi mengataskan joki seperti itu. Jadi ini kita ngebahas tentang joki penipuan ya. Karena sebelumnya itu channel saya konten saya sebelumnya sudah pernah ngebahas tentang joki penipuan, tapi makin banyaknya penipuan, makin banyaknya orang-orang yang mengaku joki padahal dia penipu. Jadi kita tadi seperti yang saya kasih contoh percakapan orang yang tertipu masalah joki bodong, itu kebanyakan ada di Telegram seperti itu. Jadi joki penipuan tuh dia punya akun Instagram tapi kalian dialihkan ke Telegram seperti itu. Nah, jadi dari tahun ke tahun itu joki bodong itu sudah ada di mana-mana seperti itu. Jadi kasihan orang-orang yang nggak paham masalah joki, dia ketipu masalah joki bodong seperti itu. Jadi ciri-ciri joki bodong itu yang pertama dia menawarkan data fake seperti itu. Jadi data fake itu dia menawarkan nasabah menggunakan data fake, menggunakan data-data fake. Jadi kita itu seolah-olah terima beres seperti itu. Tetapi mereka meminta uang di awal atau ODP uang di awal dengan variasi yang paketan yang berbeda-beda, seperti paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 atau paket yang lainnya. Jadi joki itu ujung-ujungnya meminta uang di awal, itu nggak benar, itu penipuan. Tidak ada joki seperti itu penipuan. Tapi makin banyaknya joki-joki penipu, mereka nggak musnah-musnah. Tidak ada yang laporkan atau maraknya joki penipuan. Banyak orang yang tertipu puluhan juta, awalnya tertipu pertama ratusan. Misalnya kalian ketipu 300, habis transfer 300 kalian diminta lagi untuk pencairan uang seperti itu. Nanti kalian kalau transfer lagi diminta lagi. Jadi kalian bakal diminta-mintain terus sampai kalian tuh sadar bahwa itu penipuan. Itu joki penipuan tuh nggak ada yang kayak gitu. Joki yang real tuh nggak kayak begitu. Kalau yang joki real tuh dia fee-nya itu pembagiannya di akhir, nunggu masuk ke rekening kalian dulu baru dibagi hasil. Tapi kalau yang joki penipuan yang seperti saya bilang tadi, dia meminta uang di awal seperti itu. Nah, jadi kalau joki penipuan itu dia menawarkan data fake, hapus data, atau dia nge-backupin data, tapi dia minta uangnya di awal seperti itu. Karena sebenarnya dari tahun ke tahun kemarin sudah banyak sih masalah joki-joki penipuan, tapi karena orang yang ketipu itu tidak mau nyimak atau tidak mau lihat-lihat dulu historinya, mau dia misalnya ada orang yang nanya saya, "Bang, ini penipuan nggak?" di Telegram, tapi dia sudah centang biru. Mau dia centang biru, mau dia centang hitam, mau dia centang merah, kalau dianya udah minta uang di awal, dia penipuan seperti itu. Mau dia pengikutnya banyak, kalau dia sudah minta uangnya di awal, penipuan. Kalau kalian tidak percaya, kalian buktikan aja sendiri, kalian transfer, kalian ikutin alurnya joki penipu itu seperti apa. Pasti ujung-ujungnya kalian disuruh minta uang, ditransfer, minta transfer terus sampai kalian tuh sadar, kok saya bukannya dapat duit, malah kalian disuruh transfer terus seperti itu. Itu penipuan. Soalnya saya di Facebook itu udah banyak laporan joki-joki ketipu di Telegram. Kebanyakan sih di Telegram. Telegram itu sebenarnya kalau ada joki-joki grup kayak gitu, aksi gagal bayar, dia ngakunya seolah-olah bikin grup aksi gagal bayar pinjol, padahal bukan joki itu, dia penipuan berkedok joki, padahal dia bukan joki seperti itu. Di Instagram itu banyak joki-joki penipuan, testi-testinya pun nggak jelas, itu testi hasil buatan sendiri.
Kalau yang joki real itu tidak perlu menunjukkan testi, cukup orang yang menilai apakah dia ini bisa dipercaya atau apakah dia ini amanah, kan orangnya sendiri yang menilai seperti itu. Kalau saya sih kasihan orang-orang yang ketipu, niatnya mau berhenti main pinjol minta tolong, malah ketemunya joki bodong seperti itu. Jadi joki-joki yang real itu atau yang amanah jadi kena imbasnya juga, jadi getahnya juga dapat getahnya juga, jadi tercoreng nama joki. Tadinya orang-orang tahun 2019, 20, 21 percaya sama joki, makin banyaknya joki-joki penipuan, jadinya sebagian orang jadi jelek nama-nama joki. Jadi itu sih. Soalnya kalau yang joki di Telegram itu udah banyak banget grup-grupnya. Kalau saya saranin, kalau kalian mau gabung grup, itu saya saranin gabung grupnya ke Facebook seperti itu. Kalau kalian misalnya saya udah nggak main Facebook lagi bang, apa susahnya kita buat Facebook sementara untuk bergabung di Facebook supaya kita itu melihat orang-orang yang terjerat pinjol, apakah ada yang seperti saya, supaya mental kalian gak down seperti itu. Jadi kalian ada temennya, ada tempat bersharing. Nah tapi kalau kalian gabung ke grup Telegram, otomatis kalian diminta uang di awal, dikirimin paketan-paketan, paket data pack. Terus seperti yang saya kasih contoh percakapan orang yang tertipu, itulah yang orang kena tipu. Itu saya dapat dari hasil orang yang tertipu ngirimin ke saya, dia ketipu masalah joki Telegram. Padahal kalau di grup Facebook sudah saya ingatkan di pengumuman, kalau di grup Facebook saya itu saya ingatkan ciri-ciri penipu, hati-hati dalam grup Facebook seperti itu. Jadi pandai-pandailah kalian memilih joki atau mencari-cari joki untuk menyelesaikan tagihan seperti itu. Kalau saya bikin konten YouTube sekaligus sebagai joki, tapi saya hanya menerima data yang terjerat pinjol, yang masih gali lubang tutup lubang, yang belum telah jatuh tempo atau belum banyak tolakan seperti itu. Jadi masih bisa diselamatkan. Kalau yang sudah diteror atau sudah telah jatuh tempo, itu datanya sudah susah seperti itu. Jadi yang masih terjerat pinjol, gali lubang tutup lubang, belum telah jatuh tempo, mau kalian rawat sampai kapanpun, kalian bakal gagal bayar juga seperti itu. Mau limitnya besar atau tagihannya banyak, nanti bakal gagal bayar juga seperti itu. Jadi itu sih masalah kita ngebahas makin maraknya joki-joki penipuan itu di Telegram. Pertama di Instagram, kedua Telegram, dialihkan ke Telegram. Untuk saat ini sih paling banyak di Telegram, di grup-grup Telegram seperti itu. Intinya kalau udah minta uang di awal itu joki penipu. Itu bukan joki sebenarnya, tapi penipuan, mengatasnamakan joki. Saya ingatkan lagi, dia penipu tapi mengatasnamakan joki dengan cara iming-imingnya membuatkan data fake, terus diajukan ke aplikasi, kalian disuruh bayar uang di awal. Sekarang saya tanya, kita berpikir pakai logika aja. Kalau emang dia bisa mengerjakan ke aplikasi pakai data fake, kenapa enggak dia ngajuin sendiri aja, memperkaya diri sendiri seperti itu? Kenapa harus ngurusin orang kalau bisa pakai data fake? Yang kedua, kalau bisa pakai data fake, dia ngajuin ke aplikasi pinjol itu verifikasi wajahnya dari mana seperti itu. Sedangkan kan kalian sering main pinjol, verifikasi wajah langsung dari aplikasinya. Nah jadi nggak bisa verifikasi wajah itu ngambil dari galeri atau ngambil dari foto, itu nggak bisa, harus dari aplikasinya langsung. Nah itu udah nggak masuk di akal seperti itu. Intinya dia ngajarin main instan, terima beres, tapi kalian disuruh bayar uang di awal seperti itu penipuan. Terus kalau ada yang ngaku-ngaku bisa hapus data segala macam, itu penipuan juga, hapus data. Jadi banyak ciri-ciri penipuan joki, dia mengatasnamakan joki seperti itu.
Kalau sebelumnya sih saya sebenarnya udah bahas masalah joki penipuan. Jadi di video sebelumnya sudah ada saya ngebahas tentang joki penipuan, tapi ini saya ingatkan lagi untuk orang-orang yang masih awam, yang belum mengerti masalah joki. Takutnya dia ketemu joki penipuan, karena di Instagram itu joki penipunya pakai promosi prabayar, jadi bakal muncul sendiri di Instagram, di beranda Instagram kalian bakal muncul joki penipu itu karena dia pakai prabayar muncul. Jadi semakin banyaknya orang-orang yang saya ingatkan masalah joki penipuan, ya mudah-mudahan makin susah penipu itu untuk bergerak, supaya dia tuh nggak nipuin orang lagi seperti itu. Kalau mau bangkrutin aja aplikasi, nggak perlu ngebohongin orang-orang. Kasihan orang sudah lagi susah, lagi pusing mikirin pinjol malah ketipu lagi kayak gitu. Jadi itu sih yang saya sampaikan masalah joki penipuan. Karena joki itu ada dua, joki real dan joki bodong. Tapi joki real tidak pernah meminta uang di awal. Kalau joki bodong dia minta uangnya di awal, seperti itu. Sebelumnya terima kasih semuanya, selamat malam.